ibadah kita, sholat kita, baca Quran kita, baca tasbih kita, sodakoh kita, semuanya. Iya. Kalau seperti itu berarti kita merasa sombong. Kalau sudah merasa sombong berarti kita termasuk keponakannya, termasuk ponakannya iblis. Kenapa iblis? Iblis itu orang makhluk Allah yang paling dekat derajatnya dengan Allah, Bu. Ya. Iblis itu makhluk yang paling dekat derajatnya dengan Allah. Tetapi karena ada kesombongan dalam hatinya, kesombongan tersebut bisa menghantarkan iblis sampai derajat ke paling rendah-rendahnya. Apa bahasa dalam Al-Quran? Ada dalam kalimat, ada dalam ayat, ana khairum minhu. Saya lebih bagus dari Nabi Adam. Saya lebih baik daripada Nabi Adam. Saya lebih dekat dengan Allah daripada Nabi Adam. Ini kalimat yang sederhana, kalimat yang pendek, tapi implikasinya sangat luar biasa, sangat dahsyat. Oleh karena itu, mari kita jaga ya hati kita dari hal-hal yang bisa merugikan ibadah-ibadah kita. Di antaranya apa? Tadi kita merasa paling pinter, kita merasa paling baik, kita merasa paling getol, kita merasa paling segalanya. Ya, ya, itu ya. Makanya itu harus kita bareng-bareng kita gosokin hati kita. Ya, kita gebegin hati kita dari penyakit-penyakit kayak gitu. Ya. Cara ngegosokinnya bagaimana? Dengan kita sering-sering hadir di majelis taklim. Di majelis taklim kita ngedengar nasihat, ngedengar pelajaran, ngedengar mau'izah dari guru-guru kita. Sehingga apa? Itu yang menjadi alat untuk membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tadi disebutkan, seperti sifat sombong. Oke? Setuju? Setuju. Ini belum sampai nih, ya. Digusrut sekalian. Ya. Kita bersih-bersih ya, walhasil jadi iya. Kalau yang masalah kayak gitu kita kudu yakin. Ya, kalau masalah diterima apa kagaknya kita yakin diterima. Gitu ya. Jangan sampai kita ada dalam hati kita tetap ya, saya mah ragu-ragu ini diterimanya. Enggak. Kenapa? Karena kita yakinin, Ibu, kita yakinin bahwa Allah itu lautan hampur. Ada asma-Nya, ada nama beliau, nama agungnya Allah Subhanahu wa taala adalah Ghafurun. Iya kan? Sifatnya Allah, termasuk nama asma-Nya Allah, termasuk bagian daripada Asmaul Husna ada Ghafurnya. Artinya apa? Maha pengampun. Begitu. Karena bahasa kita, dosa kita dengan ampunan Allah itu lebih besar ampunan Allah. Maksiat kita itu lebih luas ampunan Allah. Gitu. Ya. Walhasil, mari kita bareng-bareng, karena sekarang mungkin tinggal beberapa hari lagi. Berapa hari kita kira-kira sampai bulan Ramadan? Ya. Ya. Tiga mingguan lagi ya. Biasanya tawakuf majelis taklim nih. Ya. Gitu. Kalau kita punya dosa sama manusia, manusia juga minta maaf. Kita punya dosa manusia. Ya. Iya. Iya. Nah, ibu-ibu jamaah majelis taklim Al Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Karena 3 minggu lagi ini, Bu mau nanya, ini kita udah nyiapin apa ini untuk puasa besok? Udah ada? Udah siap-siap udah? Pertama biar saya panjang umur, biar sehat. Ini bakal baju nomor 2. Nah, Puasanya bulan dong wajib. ya. Kira-kira sebelum kita melaksanakan puasa, kita udah tahu syarat sahnya puasa? Bu, Nyak, Cing, syarat sahnya puasa tahu? Penting nih tanya. Syarat sahnya puasa apa kira-kira? Iya. Sehat. Apalagi? Ya. Ripu sama emok semua. Bersih hatinya. Ayo apalagi? Hah? Sehat. Apalagi? Ayo. Ayo Nyak, belah hari nih. Ini yang kemarin kita praktek sholatnya mana ini? Siapa yang prakteknya? Siapa Nyak? Nyaji? Nggak ada? Ayo. Syarat sahnya puasa. Ayo apalagi? Allahu Akbar. Terus? Apa? Hilangin rasa dendam, sirik, dengki, katanya tuh syarat sahnya puasa. Ayo. Berarti kalau orang yang dengerin, kalau orang yang masih dendeman berarti nggak sah puasanya. Ya, ayo. Terus apa lagi? Ayo, ditampung tenang. Lah, masa enak banget. Terus apa lagi? Harus punya bekal buat buka sama buat sahur. Nah, ya, ini dengerin Bu. Ayo, ya kita dikit-dikit, biar tahu. Dalam puasa kan itu termasuk rukun Islam. Setuju? Bener nggak? Puasa Ramadan itu termasuk rukun Islam. Bener nggak? Yang namanya rukun itu dikatakan oleh para ulama itu dalam pengertian bahasa adalah tiang. Berarti kalau tiang rumah ini kagak ada satu, berarti pasti rubuh. Nah, termasuk tiangnya agama Islam adalah puasa. Berarti kalau kita nggak ngejalanin puasa, berarti Islamnya Sebelah. sengkleh. Iya, semplak. Nah, oleh karena itu jangan sampai agama Islam yang kita ada dalam hati kita, yang kita yakini adanya, jangan sampai semplak. Berarti apa? Berarti kita kudu ngejalanin apa yang namanya puasa. Cocok? Oke, terus. Nah, deal tuh ya. Terus kemudian, dalam ngejalanin puasa, kita udah tahu belum ilmunya? Yang tadi tuh syarat sahnya puasa, syarat wajibnya puasa, kemudian rukun puasa, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Udah tahu belum? Belum. Tahu apa lupa? Ingat, Ibu, ya, yang dimaksud dengan syarat adalah ma'aujaba wastamarro.
sesuatu yang diwajibkan dan terus menerus adanya. Jadi nggak boleh lepas itu, ya. Contoh, dalam puasa ada syarat sah, ada syarat wajib. Ingetin, ada syarat sah, ada syarat wajib. Kalau syarat sah, kalau seandainya satu item, satu poin di situ tidak terpenuhi, maka puasanya itu enggak sah. Kalau syarat wajib, kalau enggak ada satu, berarti puasanya juga enggak wajib. Ingetin tadi syarat sah ada syarat wajib. Oke? Paham? Ada berapa syarat sahnya puasa? Ada berapa? Ayo. Kalau benar ntar dikasih ini buat dikasih hadiah. Ayo. Ada berapa syarat sahnya puasa? Ada 4 ya? Ada? Hah? Ada 4 apa ada 5 apa ada 6? Apa ada 1? 4. Ayo 4 coba, ini ada 4 dah. 1 niat. Ayo, apa lagi? Ingat, yang kita bahas syarat sahnya puasa. Ayo. Syarat sahnya puasa. Berarti kalau nggak ada ini, berarti nggak sah puasanya. Ayo. 1 niat. Oke, 2. Ayo apa lagi? Ayo dari sininya, ayo. Hah? Menahan haus dan lapar. Oke, terus 3. Ayo nya, apa aja nya? Jangan bicara yang nggak benar. Ya. Nah. Jangan bicara yang nggak benar. Jangan gibah. Jangan gibah. Oke, terus ayo. Hah? Jangan ngomein laki katanya gitu. Enggak. Keempat pikun. Oke, sudah. Alhamdulillah. Semuanya betul semua. Ya, jawaban ibu semuanya betul. Menurut ibu-ibu. Bukan menurut kitab. Oke. Dah. Ayo. Kita bahas satu orang. Syarat sahnya puasa itu ada 4. Akur. Oke, akur ya. Yang pertama tadi apa? Niat bukan termasuk syarat sahnya puasa, Ibu. Itu termasuk rukun. Oke? Rukun harus bisa ngebedain ya. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah syarat sahnya puasa. Oke. Satu. Sabar ya, Bu. Romannya. Satu. Apa satu? Islam. Ya, Islam. Berarti orang yang tidak beragama Islam kalau melaksanakan puasa dia enggak sah. Oke, paham? Oke? Yang ingetin tuh, jangan kebalik. Syarat sahnya puasa adalah 2 apa? 2 apa? Balik. Boleh. Apa itu pagi? Hah? Ngotot banget lagi nih, Bu. Terserah saya gitu dong. 1 Islam, 2 berakal. Ya, artinya orang yang normal. Seandainya orang yang nggak normal, boleh apa kemudian dia puasanya sah nggak? Kagak. Kenapa? Karena dia bukan alias tidak Oke, paham ya? Yang kedua berakal. Terus yang ketiga apa? Balik dulu. Bukan. Yang ketiga apa? Lupa. Yang ketiga suci dari haid dan nifas. Ya.
Ini bagi perempuan berarti? Ya, bagi perempuan tuh. Suci dari haid dan nifas. Oke? Berarti kalau orang yang haid, kalau perempuan yang men, kemudian dia puasa, sah nggak puasa dia? Paham? Oke. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat, mengetahui masuknya bulan Ramadan. Ayo, tulis. Besok, minggu besok ada ditanyain. Ya. Kalau kagak bisa disetrap. Kalau bisa bagi duit. Nah, ulangin lagi. Syarat sahnya puasa apa, Bu? Ada berapa? Ada? 1. Selain yang beragama Islam boleh nggak puasa? Sah nggak puasanya? Kemudian yang kedua, berakal. Orang yang nggak berakal sah nggak puasanya? Kemudian yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Kalau orang perempuan yang haid, sah nggak puasanya? Orang yang nifas habis melahirkan, sah nggak puasanya? Yang keempat, mengetahui masuknya Ramadan. Nah, mengetahuinya ini, ya mengetahuinya kalau bagi kita, dengerin. Kalau bagi kita nunggu pengumuman dari Kementerian Agama, nah, yang namanya disebut dengan sidang isbat, oke? Yang menetapkan masuknya atau menetapkan 1 Ramadan apakah terjadi besok atau tidak, itu nanti kita menunggu keputusan pemerintah, oke? Nah, itu syarat sahnya. Nah, kalau puasanya nih, kalian tanggal berapa nih kita? Rawah tanggal berapa kita rawah sekarang? Tanggal 2. Tanggal 2 ya, Selasa kemarin tanggal 1 rawah Sya'ban. Nah, besok nih tanggal 3 hari Kamis. Gua mah besok mau puasa aja. Puasa Ramadan. Sah nggak puasanya dia? Sah nggak? Enggak? Karena apa? Karena bukan bulan. Oke, paham, oke? Terus singkat. Yang sekarang syarat sahnya syarat wajib puasa. Berarti kalau kagak ada nggak wajib nih. Ayo, yang pertama apa? Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Wajib. Ada berapa dulu? Ada berapa? Ada 4. Hah? Apanya? Itu wajib. Ayo. Wajib bersama. Apa kira-kira? Siapa yang Pak Haji? Tadinya pengen yang sana aja. Syarat wajib puasa Ramadan itu ada 5. Oke? Ada 5. Berarti kalau ada salah satu yang kagak ada, berarti kagak wajib. 1. Beragama Islam. Nah. Oke, ayo. Kemudian yang kedua, berarti itu ya pemahamannya ya. Kalau bukan beragama Islam berarti enggak wajib sekarang mah. Yang kedua, mukallaf. Yang kedua, mukallaf. Apa isinya mukallaf? Apa isinya mukallaf? Mukallaf itu isinya baligh dan berakal. Ya. Baligh dan berakal. Mukallaf tuh. Ibu belum balik. Nah, berarti belum wajib puasanya. Ya. Isinya mukallaf itu orang yang sudah balik dan berakal. Balik semuanya sudah sampai balik. Berakal semuanya berakal normal. Oke? Paham? Berarti kalau yang belum balik wajib nggak dia puasa? Kayak anak kita, anak kecil masih 3 tahun. Tapi dianjurkan untuk latihan.
Gitu, sampai lohor kadang-kadang. Kalau misalnya orang yang mohon maaf, orang yang nggak normal, orang yang stres, orang yang mohon maaf ODGJ, dia puasa, gue mau ikut puasa dah, ikut apa jamaah majelis taklim al hikmah pada puasa Ramadan, saya mau puasa, padahal dia lagi ODGJ misalnya, sanggap, wajib nggak dia puasa? Wajib. Oke. Ya, itu yang kedua. Ayo kita singkat. Yang ketiga, kuat. Ya, kuat berpuas atau mampu berpuasa. Ingetin tuh. Berarti kalau orang yang nggak mampu, saya seperti misalnya nenek-nenek, aki-aki, udah nggak kuat. Ya, udah nggak kuat. Maka dia nggak wajib. Nah, nanti ada persyaratan-persyaratannya, gitu, ya. Atau misalnya, ya, oke, sudah. Jadi yang ketiga, orang yang kuat atau mampu berpuasa. Yang kelima, yang keempat, sehat. Yang keempat, sehat. Berarti kalau orang yang sakit, bukan nggak boleh, nggak wajib. Ya, sakitnya bagaimana? Cuma sakit puyang-puyang doang atau sakit? Berarti penyakitnya yang parah ya. Puyang yang dibawa gitu, yang parah. Sudah. Sakit yang bagaimana yang bisa tidak mewajibkan puasa? Awas. Tidak wajib bukan berarti ini gugur kewajibannya. Ingetin. Tidak wajib bukan berarti ini tidak gugur kewajibannya. Tetap harus diapa? Harus dikodok. Ya, harus dibayar utangnya itu yang nggak puasanya. Kalau udah waras, kalau udah sembuh. Oke. Itu kalau sakit ini pengen banget. Ya. Nah, kategori sakitnya ya, kalau ini kan tadi nomor saat wajibnya puasa yang keempat apa? Sehat. Bagaimana kalau sakit? Sakit yang memadatkan kalau dia puasa jadi madorot. Gitu. Ya. Kalau misalnya sakit emah, ini kalau diterusin ini bakal bahaya buat dirinya, bakal meninggal misalnya, atau bakal parah misalnya. Nah, itu boleh untuk tidak berpuasa. Sakit gigi kayak Mah Haji tadi. Nah, kalau sekiranya sakit gigi itu sampai bikin pingsan, sampai nggak nahan sakit segala macam, ya monggo. Ya. Iya. Itu nggak apa-apa. Dibatalin, tetapi apa? Tapi punya utang. Kalau utang namanya kudu bayar. Oke. Kemudian yang kelima. Yang kelima apa yang kelima? Yang kelima apa yang kelima? Mukimin atau mukim. Orang yang kagak kemana-mana. Orang yang kagak pelisiran. Ya. Berarti orang yang kemana-mana nih? Kalau orang yang kemana-mana dalam artian musafir, ingetin ya, dalam artian musafir. Kalau orang yang musafir, misalnya kita ziarah ke Wali Songo misalnya, bulan Ramadan, bulan puasa, wajib nggak buat dia? Wajib nggak? Nggak diwajibkan ya? Ya. Bisa dibatalin. Pak, dibatalin puasanya nggak boleh. Nggak wajib nggak buat dia? Nggak wajib. Wajibnya puasa Ramadan bagi orang mukimin. Siapa mukimin? Orang yang menetap. Oke? Orang bahasa kita sederhananya orang yang kagak kemana-mana. Orang yang ngejedok di rumah, orang yang diem di rumah. Oke? Tapi orang yang kemana-mana awas. Cuman misalnya mau kemana? Mau ke Dengklok misalnya, sampai Dengklok kan Romani itu ngelihat apa seblak ini sampai menor banget itu misalnya. Ngiler dah. Wah, itu batal. Kok kenapa batal? Kok kenapa jajan minum es kelapa atau es jus atau apa? Kan gua musafir. Lah bukan begitu musafirnya. Iya, baru sampai Dengklok katanya musafir. Waduh. Iya. Cuman jalannya ke Dengklok doang. Ya.
Jalannya kalau sudah 2 marhala atau kalau bahasa kilometernya udah sampai 85 kilometer. Iya, cuma di Bandung. Oke? Paham? Yang lancang itu Apanya? itu lancang. Lancang kemana? Ada murun itu lancang murun. Kita jauh Kalau ngelancong di sini ininya bus aja. Di sini apa konotasinya ngelancong itu ke perempuan gitu. Contohnya anaknya laki ngacang jauh gitu, Pak. Suruh tahan. Pokoknya dengerin. Pokoknya yang mukim atau kalau yang musafir yang dalam keadaan bepergian, yang bepergiannya itu yang dibolehkan untuk mengkodok sholat. Ya, yang dibolehkan untuk mengkodok sholat. Oke? Paham? Ya, berarti apa? Kira-kira kalau misalnya kita jalan dari sini ke Kerawang, boleh nggak kita kodok sholat? Ada. Ya, kalau mazhab Syafi'i belum sampai, belum boleh. Oke. Ya, Bu Haji. Yang kalau di sholat suka kodoin sholat yang kodoin. Nah, itu cakep. Boleh. Boleh, cakep itu, mantep. Bagus. Ya. Paling nanti lagi beras perawan dulu tinggal. Iya, betul. Itu boleh. Bahkan itu ada ini, boleh dianjurkan. Ini mah sholatnya rajin, masih jauh belum. Iya, betul. Terus, sudah. Berarti berapa teh? 5. Apa 5? 5. Apaan yang 5? Syarat wajib 1, 2. Mukalaf itu apa? Balik dan berakal. Kemudian mampu berpuasa. Terus Sehat. Kelima mukimin orang yang melakar mana? keempat apa tadi keempat? Sehat. Keempat sehat. Kalau orang sakit wajib gak? Yang kelima apa? Mukimin. Orang yang musafir boleh nggak? Wajib nggak? Oke, paham? Oke. Sudah tuh 2 ya. Sekarang kita lanjut. Rukun puasa. Ya. Rukun puasa. Yang tadi ini. Rukun puasa 1. Niat. Apa? Niat. Niat. Ketemu dah tuh. Tuh, ketemu dah tuh. Niat. Ya. 1 nih. Niat. Kemudian yang kedua apa? Nahan makan dan minum. Apa yang kedua? Ayo. Apa? Menahan haus dan lapar. Ayo, apa lagi? Ayo. Ayo. Lupa pagi udah lama. Ulangin lagi. Tadi rukun puasa ada berapa? Rukun puasa? Ada kalau nggak salah 3 ya. Ayo, rukun puasa ada berapa? Masalah 3. 3. 1. 3 ya. Ya. Boleh 3, boleh 4. Ada 4. Ya udah 3 aja dah kita 3. Oke 3. Oke sepakat 3 ya. 1 apa tadi? Niat. Niatnya kan niatnya? Malam hari. Hah? Malam hari. Niatnya kapan? Habis taraweh. Terus apa lagi? Boleh nggak niat habis sahur? Boleh. Hah? Boleh. Kalau belum imsak. Kalau belum imsak? Boleh sebelum subuh dah. Sebelum subuh boleh nggak? Boleh. Belum imsak dah. Oke. Nah, Terawih mah. kalau mazhab Syafi'i itu disunnahkan untuk tabyitul lail. Artinya memalamkan tabyitun niyah, maaf. Memalamkan niat. Artinya apa? Ketika niat kita baca atau kita lafalkan atau kita ketegkan dalam hati kita pada waktu malam, maka itu boleh sah. Ya, kenapa? Kenapa? Karena alasannya kalau kita niat ketika masuk fajar atau terbit fajar itu susah.
kita nggak tahu fajarnya keluar, ya, matahari terbit fajar, terbitnya itu keluar kita nggak tahu jam berapanya, ya, karena ketidaktahuan kita maka ulama mazhab Syafi'i memberikan hukum sunnah membaca niat, melafalkan niat, mengkretegkan niat pada waktu malam. Oke? Paham? Yang kedua, rukun sholat, rukun puasa yang kedua apa? Apa? Menahan haus dan lapar. Nah, nahan haus dan lapar teh apa itu? Nah, apa? Kalau lapar kita ngapain tuh? Makan. Kalau kita ngapain tuh? Nah, kalau kita ngidam apa? Nah. Yang kedua, ingetin, catat. Rukun puasa yang kedua meninggalkan yang membatalkan puasa. Kira-kira kalau makan nyarat uduk pagi-pagi lagi puasa, makan batal nggak puasanya? Oke. Sudah. Terus. Apalagi yang ketiga? Yang ketiga apa? Hah? Ulangin lagi. Syarat sahnya puasa. Syarat sah puasa ada 4. Ada 4. 1. Islam. Berakal. Suci dari haid atau dan nifas. Terus mengetahui masuknya bulan Ramadan. Kalau kita puasa bulan Roa, bulan Sya'ban, sah nggak puasanya? Sah. Terus syarat wajib puasa. Islam, beragama Islam. Yang kedua apa? Mukalaf. Mukalaf apa mualaf? Mukalaf. Oke, apa isi mukalaf? Baligh dan 3 mampu berpuasa. Kuat atau mampu berpuasa. Oke, yang keempat sehat. Kalau sakit Nggak boleh. wajib nggak puasa? Nah. Terus yang kelima saat wajib puasa mukimin. Kalau musafir orang yang bepergian wajib nggak puasa? Oke, 5. Oke. Nah, sekarang rukun puasa. 1. Ada berapa rukun puasa? Rukun puasa ada berapa? Ada 3. 1. 2. Meninggalkan yang membatalkan puasa. Di antaranya apa tadi? Makan, minum, ya, dengan sengaja ada tuh. Yang nanti kita bahas tuh. Kemudian yang ketiga apa? Hah? Belum. Apa coba, Pok? Lupa. Yang ketiga orangnya, yaitu orang yang berpuas kitanya. Gitu. Kitanya orang yang puasa, ya. Oke. Orang yang berpuasa. Ya, orangnya. Itu orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa. Orangnya berarti kitanya berarti. Ya, kita sendiri. Oke. Udah 3 itu dah. Ya. Besok baru Rebo besok insya Allah kita lanjutin hal-hal yang batalin puasa. Ingat Ibu, ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Oke? Kenapa? Karena kata Nabi rubba shaimin, atau ada bahasa redaksi yang lain kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atas, katanya. Berapa banyak orang yang puasa cuma puasanya dapatnya cuma nahan lapar dan nahan haus. Ya. Puasa mah puasa, tapi ngomongin laki mah jalan. Puasa mah puasa, tapi ngomongin tetangga mah jalan.
Puasa mah puasa, tapi Marah-marah, cuma kagak mau. ya marah-marah tadi dendam sama orang kayak gitu tuh. Ya. Nah, bahasa Al-Qur'an, bahasa hadis Nabi mengatakan ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Apa? Khamsun yuftirna shaim. 5 perkara yang membatalkan puasa. 1, al-kadzib, bohong. Lu punya duit enggak, Neng? Kata lakinya. Kagak, Bang, agak punya duit, habis duitnya. Padahal mah punya, masih ada. Ya. Batal emang Pak Haji. Batal. Al-kadzib batal pahala, awas. Jangan salah. Batal pahalanya puas. Kemudian apa? Al-kadzib wal ghibah, ngomongin tetangga. Ngomongin tetangga, ngomongin laki, ngomongin siapa, ngomongin keluarga segala macam. Coba ngomelin anak. Ya, ghibah. Ngomelin anak bagaimana itu saya? Apanya? Ngomelin anak, ngomel sama anak. Ngomelin niatnya ngedidik. Ya, ingetin. Ini mah ngomongin bukan ngomelin. Iya. Ngomongin. Ngomelin suami kayak batal bukan? Ngomongin. Suami mau mencari bisa nyari duit. Lah gua enggak kasih duit suami enggak sama gimana itu? Ya, ayo terus. Al-kadzib wal ghibah. Ya, ghibah ngomongin tuh. Terus wan namimah, ngadu domba. Itu yang bisa menghapus pahala puasa. Ngadu domba. Ya. Lu mah kata si Anu mah begini. Gitu. Padahal mah kagak gitu. Ya. Kalau dalam masih benci sama orang. Ya, itu. Iya, jangan ini mah cuma ini doang. Terus 3, apa lagi? Wal ghibah wan namimah. Terus wal yaminul kadzib. Orang yang sumpah bohong. Ya, orang yang sumpah bohong. Tanya sama lakinya, "Neng, lu puasa kagak?" "Puasa, Bang." Nah, kenapa nggak puasa? Gitu. Contohnya, oke? Sudah. Dan yang kelima, wan nazar bisyahwah, melihat dengan hawa nafsu. Itu pun hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Nanti akan kita bahas lagi pada pertemuan yang akan insyaallah. Wallahu alam bishawab. Ingat ya. Katanya nyium katanya batal suami. Ya kalau bisyahwah Enggak ya kalau pesawat mah ya. nanti Yang Jumat. ada. Lah, kalau supaya gimana? Baik. Baru baru nyium panas. Malam udah besok aja enggak batal nyium. Udah nih, udah siap ini. Ini mau ke Kerawang. Dah, baik. Nambah boleh nambah. Ah,